Wah, Wahyu, penampilanmu kali ini keren sekali memakai kebaya. Cantik kan, kebaya kuning. Aku juga cantik nih, aku juga pakai kebaya. Kita sama? Betul, tahu nggak? Kalau kita memakai kebaya ini mengingatkanku dengan seorang tokoh pejuang wanita yang bernama Raden Ajeng Kartini. Wah, dia adalah seorang pejuang wanita, ini ya, hebat loh dia. Dia memperjuangkan kaum wanita seperti kita dan teman-teman di rumah sehingga bisa bersekolah dan mencapai cita-cita setinggi langit. Kamu tahu nggak cerita tentang Kartini? Aku sedikit lupa, Erni. Lupa? Coba kita tanya sama teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman masih ingat nggak ceritanya? Oh, mungkin teman-teman ada yang ingat, ada yang lupa. Kalau gitu, bagaimana kalau kita mencari tahu bersama-sama fakta tentang Raden Ajeng Kartini? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, let's go. Wahyu dan teman-teman di rumah coba perhatikan ini gambar apa? Aku tahu, Erni. Ini adalah gambar sekolah. Sekolah? Benar, ada bapak guru, ada murid-muridnya. Ada bangku sekolahnya. Betul sekali. Tapi sebentar, kok ada yang aneh, Erni? Aneh? Apakah kalian menemukan keanehannya? Benar teman-teman, ada yang aneh, ada yang berbeda. Hah, ini loh. Semuanya ini kok laki-laki semua ya? Perempuannya kemana, Erni? Kemana teman-teman? Mungkin sembunyi? Coba kita lihat. Coba, nggak ada? Nggak ada. Kemana ya? Nah, pada waktu itu memang kaum perempuan tidak boleh sekolah. Kenapa? Iya, yang sekolah pada waktu itu hanya laki-laki saja. Lalu yang perempuan di rumah saja begitu? Di rumah saja, ya bekerja seperti layaknya seorang perempuan gitu. Memasak, menyapu, wah pokoknya tugas-tugas wanita lah. Oh, yang di rumah, Iya. membantu ibunya begitu. Betul. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Dia berjuang supaya kaum perempuan bisa sekolah seperti ini, anak laki-laki. Begitu. Tapi pada waktu itu Raden Ajeng Kartini punya kesempatan untuk sekolah loh. Oh ya? Iya, ayahnya kan seorang bupati. Iya. Nah, pastinya punya pengaruh nih. Nah, Raden Ajeng Kartini bisa sekolah tapi sampai umur 12 tahun saja, teman-teman. Hah? Sampai umur 12 tahun saja? Iya, setelah itu? Nah, setelah itu dia di rumah dikurung oleh bapaknya. Hah? Dikurung? Di penjara begitu? Bukan seperti itu, maksudnya dikurung. Dia tidak boleh kemana-mana, hanya di rumah selama 4 tahun. 4 tahun di rumah saja, bantu ibunya, tidak belajar, tidak belajar menulis, membaca. Tidak. Nah, kalau seperti itu, bagaimana ya kaum perempuan bisa menggapai cita-citanya? Sedih banget, Erni. Kasihan ya. Kasihan teman-teman ya. Oke, Wahyu dan teman-teman di rumah perhatikan sekarang. Ini gambar apa? Aku tahu. Ini sedang foto bersama di teras rumah. Benar nggak? Betul juga sih. Tapi kamu tahu nggak siapa nih yang lagi foto bersama di teras rumah? Terutama ini nih. Aku tahu teman-teman. Ini Raden Ajeng Kartini. Benar? Betul sekali teman-teman. Ini adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, tahukah kalian setelah Kartini ini dikurung oleh bapaknya selama 4 tahun tadi, 4 tahun. Akhirnya dia dibebaskan oleh bapaknya. Wow, pasti senang sekali. Ya, dia senang sekali karena dia bisa bebas. Tapi dia sedih setelah dia bebas, dia lihat di lingkungannya banyak nih orang-orang yang nggak bisa membaca dan menulis. Padahal teman-temannya yang ada di Belanda, wow, terutama kaum perempuan, bisa membaca, menulis, dan mencapai pendidikan yang tinggi sekali. Lalu, apa yang dilakukan oleh Kartini, Arni? Nah, Kartini mempunyai ide yang kreatif sekali. Dia seorang yang pemberani, teman-teman. Akhirnya dia mengumpulkan orang-orang yang ada di lingkungannya
untuk belajar membaca dan menulis. Wah, luar biasa. Ternyata itu teman-teman yang membuat Kartini menjadi pahlawan wanita Indonesia yang menginspirasi banyak orang. Luar biasa. Nah, Wahyu dan teman-teman di rumah perhatikan. Ini ada gambar yang terakhir nih. Menurut kamu dan kalian semua di rumah, ini gambar apa? Coba teman-teman, gambar apa? Ayo. Kalau aku, ini gedung tua. Benar? Gedung tua? Benar sih, ini gedung tua. Tapi lebih tepatnya lagi ini adalah gedung sekolah. Oh, gedung sekolah. Iya, ini adalah gedung sekolah yang dibangun oleh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini? Iya. Kok bisa membuat gedung sekolah? Akhirnya, betul sekali. Akhirnya dia berkesempatan untuk membangun gedung sekolah. Saat itu kan dia sudah menikah. Dia didukung oleh suaminya untuk membangun gedung sekolah. Wah, dia bisa menjadi dampak, menjadi berkat. Sehingga dengan kepandaian yang dimilikinya, Kartini bisa mengajarkan anak-anak yang ada di sekitarnya untuk membaca, menulis, sehingga mereka bisa meraih cita-cita mereka. Dan ingat, tidak hanya yang laki-laki saja loh, tapi kaum perempuan juga bisa sekolah. Wow, baik sekali Kartini. Luar biasa. Teman-teman, kita sudah melihat fakta-fakta dari Raden Ajeng Kartini. Bagaimana hebat ya Kartini? Dia seorang tokoh pejuang wanita, wah, yang bisa berjuang untuk memperjuangkan hak kaum wanita sehingga mereka bisa mencapai pendidikan yang tinggi. Nah, memang dia berjuang tidak menggunakan tombak, senjata, dor, tapi dia menggunakan pengetahuannya ya untuk bisa memberkati banyak orang sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama kaum wanita, bisa bersekolah dan menjadi hebat seperti kalian sehingga bisa mencapai cita-cita mereka. Oleh karena itu teman-teman, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan Kartini yang berani. Setiap tahun bangsa Indonesia merayakan keberanian Kartini di tanggal 21 April. Tahu nggak kenapa kok tanggal 21 April? Karena itu adalah hari lahir Raden Ajeng Kartini. Wah, gimana teman-teman? Tokoh Kartini sangat menginspirasi bukan? Nah, dia seorang tokoh pejuang wanita yang sangat hebat dan menginspirasi ya. Kalau dulu teman-teman yang bisa menjadi seorang dokter, polisi, tentara, biasanya hanya laki-laki saja. Tapi sekarang nih, wow, kita dan banyak juga teman-teman yang di rumah, tokoh-tokoh wanita yang bisa menjadi seperti mereka loh. Teman-teman ingin tahu? Kita lihat yuk. Halo, nama saya Nika. Saya berprofesi sebagai dokter umum. Saya sudah menjadi dokter selama 12 tahun. Itu dulu kecil, waktu ditanya, besok besar cita-citanya mau jadi apa? Saya selalu jawab mau jadi dokter. Dan jawaban itu tetap sama sampai saya SMA. Untungnya Tuhan memang bukakan jalan sehingga saya berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran dan akhirnya lulus menjadi dokter umum seperti sekarang ini. Bagaimana perasaannya saat jadi dokter? Banyak sukacitanya, terutama kalau seandainya pasien yang kita obatin itu bisa sembuh. Obat yang kita berikan itu ternyata bisa menolong mereka. Saya bersyukur bahwa dengan profesi saya sebagai dokter ini, saya masih bisa bekerja dari rumah sehingga saya masih bisa melayani keluarga saya. Demikian cerita saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik dari Sekolah Benih Kasih Surabaya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan makin semangat ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Bribka Retno Widyaningrum yang saat ini berdinas di Polsek Lakar Santri. Ibu Retno sudah berdinas selama kurang lebih 18 tahun dari 2005. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya, kok bisa Bu Retno bisa menjadi polwan? Gimana ya caranya? Nah, ceritanya saat Bu Retno dulu SMA, lulus SMA,
mencoba mendaftar di kepolisian. Kira-kira tahun 2004. Nah, nggak sekali, 2 kali. Bu Retno mendaftar sampai 3 kali. Nah, yang terakhir itu alhamdulillah Bu Retno bisa lulus dan sekolah di Sepolwan Ciputat, Jakarta. Menjadi polwan itu menyenangkan karena kita bisa bertemu dengan orang banyak, termasuk ketemu juga dengan adik-adik di sekolah Benikasi ini. Jadi, kalau kalian ingin menjadi polwan, tetap semangat ya dan tetap belajar yang rajin agar besok bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Sekian dulu ya perkenalan Ibu Retno sama adik-adik semua. Semoga lain waktu kita bisa bertemu. Bye. Halo adik-adik dari Sekolah Benikasi. Perkenalkan, nama saya Serturum Wanita Bintang Kusuma. Saya seorang koal, Korps Wanita Angkatan Laut. Saat ini saya berdinas di RSPAL Dr. Ramelan, Surabaya. Saya berdinas selama 10 tahun dari mulai tahun 2012 hingga saat ini. Dulu, Kak Bintang selesai mengikuti pendidikan SMA, Kak Bintang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI Angkatan Laut. Alhamdulillah, dengan 1 kali Kak Bintang mendaftar, Kak Bintang diterima. Oh ya adik-adik, selain menjadi seorang koal, Kak Bintang saat ini juga menjadi seorang perawat. Kak Bintang saat ini berdinas di IGD Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut. Selain Kak Bintang berdinas di RSPAL Dr. Ramelan, Kak Bintang juga pernah berdinas atau mengikuti Satgas Libanon. Kak Bintang bertugas untuk menjaga perbatasan antara Libanon Selatan dan juga Israel. Kak Bintang berdinas di sana selama 1 tahun. Jadi tugasnya koal itu apa aja sih Kak? Koal itu banyak sekali tugasnya. Ada yang di darat, juga ada yang di laut. Di darat seperti Kak Bintang berdinas di rumah sakit. Ada juga yang teman-teman Kak Bintang yang dinasnya di KRI atau Kapal Republik Indonesia. Ayo adik-adik, apalagi adik-adik yang cewek, yang perempuan, harus memiliki motivasi tinggi untuk menyongsong dunia ke depan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian ingin seperti mereka? Atau kalian punya cita-cita sendiri? Apapun cita-cita kalian, kalian harus bisa mewujudkannya. Kalian bisa berdoa, minta kepada Tuhan kepandaian, keberanian untuk mewujudkan cita-cita kalian. Tentunya jangan lupa untuk rajin belajar. Betul sekali teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman. See you and God bless you. God bless you.